Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Cahyono SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya beserta teman-teman saya dari anggota kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan manusia dan lingkungannya. Anggota kelompok 6 yang pertama ada Teh Lisna Amanda dengan NPM 215040036. Yang kedua ada saya Muhammad Mukhlis dengan NPM 215040038. Yang ketiga ada Teh Anissa Duyanti dengan NPM 215040049. Yang keempat ada Teh Salsabila Arneta Safa dengan NPM 215040051. Dan yang terakhir ada Teh Vina Sagita dengan NPM 215404057. Manusia. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang dengan segala fungsi dan potensinya tunduk terhadap aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, kematian, serta berinteraksi dengan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian manusia menurut R.B. Sentanu. Menurut beliau, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya ciptaannya. Bahkan bisa dibilang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan yang kedua ada menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, di mana dia menjelaskan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu ada badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas dan terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Pengertian lingkungan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Bintarto. Menurut beliau, pengertian lingkungan secara sederhana adalah semua sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia, baik hal tersebut seperti benda ataupun non-benda, serta mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh sikap dan tindakan yang dimiliki oleh manusia kepada lingkungannya. Dan selanjutnya ada menurut Ahmad, lingkungan adalah suatu kesatuan dengan kehidupan para manusia. Menurut Ahmad, pengertian lingkungan hidup adalah satu sistem di dalam kehidupan. Di dalam sistem kehidupan tersebut ada sebuah campur tangan dari manusia dan manusia. Selanjutnya ada korelasi antara manusia dan lingkungan hidup. Ekologi yang berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti ilmu atau firman. Secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu kerumah tanggaan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Lalu ada antroposentrisme. Berasal dari kata antropos yang berarti manusia, di mana pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Teori ini dianggap sebagai etika lingkungan yang bernilai dangkal dan sempit atau shallow environmental ethics, karena hanya mementingkan kebutuhan manusia saja. Yang terakhir ada lingkungan hidup dan manusia. Manusia hidup dan menjalankan aktivitas sosial budayanya dalam satu unit sistem yang disebut ekosistem. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Manusia sebagai perusak lingkungan alam. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam tidak selamanya harmonis, tetapi bisa disharmonis yang ditandai oleh adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor,
yakni teknologi berjiwa laki-laki, keutamaan jumlah penduduk, perluasan ideologi pasar, atau kapitalisme yang melahirkan manusia serakah. Namun, di balik itu, menarik pula dikemukakan pendapat Korten di tahun 1984 yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan karena manusia menerapkan sistem perekonomian koboi. Jadi, apa sih perekonomian koboi itu? Koboi merupakan simbol rencana yang tidak terbatas dan juga dikaitkan dengan perilaku yang sembrono, penuh dengan pemerasan, romantis, dan penuh dengan kekerasan yang merupakan ciri masyarakat yang bebas tanpa batas. Dalam perekonomian koboi tidak ada nilai intrinsik yang dilekatkan pada lingkungan atau pada perlindungan produk-produk sumber dayanya. Lingkungan diberlakukan sebagai suatu eksternalitas, yakni pada dasarnya barang yang cuma-cuma dan karenanya ada di luar analisis yang menjadi landasan pengambilan keputusan. Maka, biaya nyata sistem ekonomi yang menggunakan satu satuan yang tak dapat diperbaharui dianggap hanya sebagai biaya marginal untuk penggalian dan pengolahannya. Begitu pula biaya pembuangan limbah dianggap hanya sebagai biaya marginal yang dikeluarkan untuk mengangkut barang buangan itu ke tempat pembuangannya. Begitu dibuang dikirakan membersihkannya dengan cuma-cuma. Dari Korten di tahun 1984. Bersamaan dengan adanya gagasan tentang kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya penerapan sistem ekonomi koboi, maka Korten di tahun 1993 mengembangkan pula konsep ekonomi kapal ruang angkasa. Konsep ekonomi kapal ruang angkasa dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari penerapan sistem ekonomi koboi. Intisari dari gagasan sistem ekonomi kapal ruang angkasa adalah menekankan pada kehidupan sejumlah astronot yang tinggal dalam kapal ruang angkasa dengan sumber-sumber daya yang serba terbatas. Mereka harus berhati-hati dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Jika mereka tidak berhati-hati, maka bahaya akan menimpa yang bersangkutan tidak saja secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Ekososialisme, yang ketiga ada ekoludisme, yang keempat ada ekofilosofi. Yang pertama ada ekofeminisme yang berpendapat bahwa penanggulangan kerusakan lingkungan memerlukan perubahan paradigma tentang lingkungan hidup. Ciri-ciri yang melekat pada ideologi atau budaya maskulinitas sehingga melahirkan etika lingkungan androsentrisme, yakni teori etika lingkungan yang berpusat pada laki-laki oleh Keraf di tahun 2002. Harus dinetralisir dengan ciri yang terkandung dalam ideologi atau budaya feminitas. Beberapa penulis feminis juga mengakui kepentingan ciri-ciri yang secara tradisional dianggap berasal dari perempuan, seperti merawat, bersikap peduli, berbagi, komunitas, dan perdamaian sebagai paling tidak sama pentingnya dengan ciri-ciri yang secara tradisional dianggap berasal dari laki-laki, seperti kompetisi, individual, agresi, dominasi, eksploitasi, dan perang, oleh Ive dan Terroriero di tahun 2008. Yang kedua ada ekososialisme, berasumsi bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari kapitalisme. Kapitalisme memunculkan manusia yang serakah, yakni serakah dalam pencarian keuntungan lewat pengeksploitasian terhadap manusia dan atau lingkungan hidup. Akibatnya, tidak saja terjadi penindasan terhadap manusia, tetapi juga penindasan terhadap lingkungan hidup, sehingga terjadi kerusakan, oleh Ive dan Terroriero di tahun 2008. Yang ketiga ada ekoludisme yang berasumsi bahwa teknologi ciptaan manusia tidak selamanya berdampak positif bagi manusia, melainkan banyak pula memunculkan dampak negatif, termasuk di dalamnya kerusakan lingkungan atau bahkan bisa menghancurkan peradaban manusia, sebagaimana tercermin pada kasus bom atom Hiroshima dan Nagasaki atau kasus teknologi nuklir Chernobyl. Yang keempat ada ekofilosofi. Ekofilosofi antara lain mencakup etika lingkungan, antroposentrisme, dan ekosentrisme. Ada aspek penting yang dikemukakan oleh ekosentrisme guna menjaga kelestarian lingkungan, yakni kewajiban manusia mengendalikan gaya hidup konsumtif karena merupakan sumber bagi munculnya ketamakan dalam menggunakan lingkungan hidup. Dan di sini ada komponen abiotik dan biotik. Contoh dari komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya, dan suhu. Yang kedua ada komponen biotik, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai.
Pengaruh manusia pada lingkungan hidup. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya, serta demi kelangsungan hidup sejenisnya. Dengan perkembangan pola kehidupan manusia menjadi lebih baik, akan tampak bahwa manusia telah membiasakan diri dengan alam lingkungan hidupnya. Dampak positif dan negatif perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif. Sebaliknya, jika alam memberikan efek negatif, maka itu berarti hal-hal yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan juga negatif. Misalnya, manusia melakukan penggundulan hutan, pembakaran hutan untuk lading atau lahan baru, dan melakukan pembebasan lahan untuk pemukiman. Maka, dari hal-hal tersebut akan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dampak positif. Ketika manusia memperlakukan lingkungan dengan baik, maka lingkungan akan memberikan timbal balik yang baik pula. Misalnya, ketika manusia melakukan reboisasi di kota-kota besar, maka akan menghasilkan dampak yang positif, yaitu hutan kota akan kembali tertata. Dampak polusi kota karena polusi industri dan kendaraan bermotor akan menurun. Dapat menyerap energi solar dan melindungi dari sinar ultraviolet. Sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources. Disebut juga sebagai sumber-sumber alam biotik yang memiliki kemampuan untuk bertambah. Yang tergolong sebagai sumber daya alam biotik yaitu makhluk hidup, hutan, hewan, dan tumbuhan. Jenis-jenis sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau renewable resources. Disebut juga sebagai sumber-sumber alam abiotik. Yang tergolong sebagai sumber daya alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang. Cara yang dilakukan manusia dalam menggunakan sumber daya alam. Yang pertama, mengelola pertanian dan perkebunan. Yang kedua, mengelola peternakan. Yang ketiga, melakukan penambangan. Yang keempat, melakukan penangkapan ikan laut. Yang pertama ini mengelola pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan sumber kehidupan manusia dan juga sektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. Pertanian salah satu pilar bagi kehidupan bangsa. Bertani adalah pekerjaan yang mulia. Selain untuk kehidupannya sendiri, juga penting bagi kelestarian alam dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, mengelola peternakan. Peternakan memiliki peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat tercukupi salah satunya dengan sumber hewani atau hasil ternak. Yang ketiga, melakukan penambangan. Upaya untuk melakukan penambangan terhadap dampak pertambangan emas, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Tambang adalah cara menciptakan keseimbangan interaksi antara pengusaha dan masyarakat setempat. Yang terakhir, melakukan penangkapan ikan laut. Sumber daya hayati laut, khususnya perikanan, merupakan sumber daya yang unik. Sifatnya yang open access dan coming property. Manusia memanfaatkan sumber daya laut untuk perekonomian dan untuk kehidupannya sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.